Shalom, Parhalado HKBP Jati Sampurna mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dari week 1 sampai week 13 dan HKBP Mersada Gunung Putri di rumah masing-masing. Amang Inang, Naposo Remaja dan Sekolah Minggu, sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu hukum yang ke-9 dan yang ke-10. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 690 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
sahuluan sarohan sa pikiran makomasi ula untuk Tuhan Yesus ibarado mamasuk opos maroham. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 4 dan ayat 5. Jemaat kami undang berdiri, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yeah.
Shalom, warga jemaat HKBP Resort Jati Sampurna beserta HKBP Marsada Gunung Putri, mari kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat minggu pertama setelah Trinitatis 14 Juni 2020. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, Minggu Parjolo Dung Trinitatis, Hasi Tolusadaon Nidebata, Manang Ketritunggalan Allah. Topik, Pasidingma Hamokuson, jauhilah ketamakan. Warta kedua, hari ini merupakan hari ke-12 kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga demi memutus penularan virus corona. Baiklah kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Warta ketiga, pelaksanaan ibadah di gereja. Memasuki tatanan baru, new normal, yang dicanangkan pemerintah, gereja kita akan memulai melaksanakan peribadatan di gereja mulai hari Minggu 21 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan kondisi setempat. Sosialisasi pelaksanaan ibadah minggu di HKBP Jati Sampurna memasuki masa new normal. Memasuki tatanan baru new normal yang dicanangkan pemerintah, maka HKBP Jati Sampurna akan memulai pelaksanaan ibadah minggu di gereja pada hari Minggu 21 Juni 2020 dengan menerapkan protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan memperhatikan kondisi setempat. Pertama, pelaksanaan peribadatan di gereja tetap dalam pembatasan social standing dan physical standing. Ibadah minggu dilaksanakan 4 gelombang dengan membagi week 1 sampai 13 dalam 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D, supaya jumlah yang datang beribadat dapat merata, tidak menumpuk pada jam ibadah tertentu. Kapasitas duduk di gereja hanya lebih kurang 200 orang. Selebihnya ditampung di ruang ester atau di sopo. Sebab itu, kepada warga jemaat supaya beribadat pada jam ibadah yang ditentukan sesuai kelompok W. Kedua, lamanya ibadah setiap gelombang paling lama 75 menit dengan jarak waktu atau interval antara setiap ibadat terdapat 2 jam 45 menit. Ketiga, untuk tahap awal, pelaksanaan ibadah di gereja hanya untuk orang dewasa atau orang tua, pemuda-pemudi, remaja, sedangkan anak sekolah minggu dan warga jemaat yang dalam kondisi sakit atau lanjut usia, serta yang rentan terhadap penyakit, supaya tetap beribadah di rumah melalui ibadah online yang dipersiapkan gereja. Keempat, semua orang yang akan memasuki gereja dilakukan pengukuran suhu tubuh terlebih dahulu. Kelima, mencuci tangan di wastafel dan hand sanitizer di tempat yang sudah disediakan gereja. Keenam, menggunakan masker sejak berangkat dari rumah dan lebih baik bila menggunakan face shield atau masker wajah
sehingga akan dapat bernyanyi dengan baik. Ketujuh, menghindari kontak fisik pada saat memasuki dan keluar gereja, tidak berdesakan dan tidak bersalaman, cukup dengan salam namase, tangan di dada dan menundukkan kepala. 8. Menempati tempat duduk dengan aturan social distancing dan physical distancing, membuat jarak duduk berselang-selang sesuai tanda yang sudah dibuat di setiap tempat duduk. Mengikuti arahan penerima tamu supaya mengisi tempat duduk secara teratur, dimulai dari bagian depan berturut ke belakang. Kesembilan, untuk menghindari terjadinya kerumunan, maka setiap selesai ibadah, semua warga jemaat supaya langsung meninggalkan gereja. Ke-10, selesai ibadah setiap gelombang dilakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan di luar gereja. Ke-11, pembagian kelompok ibadah. Kelompok A, week 5, 7, dan 10. Kelompok B, week 6, 8, dan 12. Kelompok C, week 4, 9, 11, dan 13. Kelompok D, week 1, 2, dan 3. Ke-12, jam ibadah di HKBP Jati Sampurna memasuki new normal dari 21 Juni 2020 dan seterusnya sesuai urutan kelompok. Gelombang pertama, jam ibadah jam 6 sampai 7.15. Kelompok A, yaitu week 7, week 5, dan week 10. Gelombang kedua, jam 10 WIB sampai jam 11.15. Kelompok B, week 6, week 8, week 12. Gelombang ketiga, jam 14 sampai 15:15. Kelompok C, week 4, week 9, week 11, dan week 13. Gelombang keempat, jam 17 sampai jam 18.15. Kelompok D, week 1, 2, dan 3. Untuk minggu selanjutnya sesuai jadwal, dan jadwal akan di-share melalui WA oleh koordinator week situa masing-masing. Demikian sosialisasi ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP Jati Sampurna untuk diketahui dan datang beribadat sesuai jadwal di atas. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Jati Sampurna 3 Juni 2020, Pimpinan Jemaat Pendeta Marolo P. Sinaga MTH. Warta keempat, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Heri Matius Simajuntak, anggota Jemaat HKBP Jati Sampurna, putra dari Bapak Marudu Charles Simajuntak, Ibu Ratna Borusitorus. Alamat Jalan Warga RT 09, RW 06, nomor 61, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dengan tunangannya Nopi Oktaviani Simanungkalit, putri dari Bapak Situa Oloan Simanungkalit, Ibu Roida Boru Simatupang, anggota Jemaat HKBP Jati Sampurna. Alamat Jalan Raya Keranggan Gang Randu nomor 97, RT 05, RW 09, Keranggan, Kulon, Jati Sampurna, Bekasi, week 3, nomor register RHJ 0006. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di HKBP Jati Sampurna pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020, pukul 8.30 WIB. Tuhan memberkati yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. Warta kelima, pertanyaan WIB.
dihimbau kepada seluruh warga jemaat HKBP Jati Sampurna supaya melaksanakan ibadah pertanyaan Wake di rumah masing-masing pada hari Kamis atau hari Jumat, tanggal 18-19 Juni 2020, melalui panduan ibadah yang dikirimkan gereja melalui situa Wake masing-masing. Selamat melaksanakan pertanyaan. Warta ke-6, persembahan ibadah minggu. Dalam ibadah minggu hari ini, kita menyampaikan persembahan untuk Huria, dapat disampaikan melalui situa Wake atau ditransfer langsung ke rekening Huria di Bank BNI nomor rekening 0211 739871 atas nama HKBP Jati Sampurna. Dimohon supaya bukti transfernya dapat disampaikan kepada situa Wake masing-masing atau Bendahara Huria situa Helmut Simajutak, WA HP 0812 4251 072. Warta ke-7, persembahan bulanan atau PB dan persembahan pembangunan atau PP, dihimbau kepada semua warga jemaat supaya memberi persembahan bulanan atau PB dan persembahan pembangunan atau PP dapat disampaikan melalui situa Wake atau ditransfer rekening Huria di Bank BNI nomor rekening 0211 739871 atas nama HKBP Jati Sampurna. Dimohon supaya setiap bukti transfer disampaikan kepada situa Wake masing-masing atau Bendahara Huria situa Helmut Simajutak, WA HP 0812 4251 072. Warta ke-8, penerimaan murid baru PAUD dan TK Bersinar Abadi HKBP Jati Sampurna. PAUD Bersinar Abadi HKBP Jati Sampurna menerima siswa baru PAUD dan TK A dan TKB pendaftaran lebih awal sampai dengan 31 Mei 2020 di ruang Yosua pukul 7 sampai dengan 13. Hubungi Weldawati Boruturnip HP 0812 9795 0558. Warta ke-9, warta keuangan. Warta keuangan dapat kita baca pada warta jemaat yang dikirimkan melalui WA. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan tersebut. Begitu juga pelayanan di gereja kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND 789 ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu pertama setelah Trinitatis hari ini diambil dari Injil Lukas ayat 12, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saya bacakan, kita ikuti dalam hati masing-masing. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta
bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang seiman, dalam nama Yesus Kristus, firman hari ini dengan judul Jauhilah Ketamakan. Ketamakan adalah suatu sifat manusia yang mengutamakan uang atau harta materi untuk dirinya sendiri. Seseorang yang tamak mau mengorbankan orang lain demi harta, bahkan mau mengorbankan dirinya sendiri demi harta, demi uang, mementingkan uang atau harta di atas segala sesuatu. Itulah sifat ketamakan. Sifat tersebut menjadikan manusia tidak berharga, bahkan dirinya sendiri tidak berharga. Karena itu, dalam Timotius 6 ayat 1, firman Tuhan memperingatkan kita dengan menyebut, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah ketamakan. Ketamakan akan harta, kehausan akan uang, itulah akar dari dosa. Itulah akar dari segala kejahatan. Karena itu, Yesus mengingatkan dalam perikop ini, waspadalah, hati-hatilah, supaya jangan dengan ketamakan harkat manusia menjadi hilang. Dan yang kita lihat dalam Alkitab, contoh-contoh orang yang tamak, yaitu seperti Yudas Iskariot. Demi uang 30 keping perak, demi uang dia mau mengkhianati Yesus, membiarkan Yesus menjadi terhukum mati asal mendapat uang 30 keping perak. Itulah Yudas yang tamak akan uang. Dan bukan hanya itu lagi, juga dalam kehidupan kita masa kini, orang yang tamak itu bahkan sampai sakit-sakitan, tidak pernah istirahat, bekerja demi uang. Tetapi setelah uang itu dapat, maka dihabiskannya lagi. Manusia sering menghabiskan segala waktunya, tidak peduli dengan anak-anaknya, tidak peduli dengan kesehatannya, demi mendapat uang. Itulah ketamakan. Saudara-saudara, ketamakan ini melanda seluruh dunia, merupakan suatu penyakit yang kadang-kadang tidak disadari. Contoh yang lain lagi, misalnya orang bersusah payah mencari uang, tetapi setelah uang itu diperolehnya, dihabiskannya berpoya-poya. Kemudian setelah itu menyiksa diri lagi dengan bekerja keras. Demikian kehidupannya. Atau bukan hanya itu lagi, orang sering tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan kehidupan rohaninya, tidak peduli dengan anak-anaknya, hanya ingin bekerja, mencari duit, mencari materi. Itulah suatu contoh sifat ketamakan. Saudara-saudara, itulah yang
diperingatkan oleh Yesus melalui firman ini. Sebenarnya Yesus bukanlah anti terhadap kekayaan. Yesus tidak pernah anti terhadap orang kaya. Bahkan Yesus sebenarnya senang kalau semakin banyak orang kaya, tetapi dengan benar menggunakan kekayaannya itu. Dan yang menjadikan harta itu bukan menjadi yang paling utama. Misalnya Abraham adalah orang yang terkaya pada zamannya di daerahnya. Tetapi bagi Abraham kekayaan itu bukan yang paling utama. Tetapi yang paling utama adalah kehidupan rohaninya, hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang diutamakannya. Bukan hanya Abraham, Ayub juga adalah orang kaya, tetapi tidak tergantung kepada kekayaan itu. Daud juga merupakan orang kaya. Sulaiman atau Salomo juga orang kaya. Tetapi orang kaya tersebut tidak menjadikan kekayaan itu sebagai Tuhan baginya. Tetapi dia menganggap segala kekayaan, segala harta yang dia miliki merupakan milik Tuhan. Harta Tuhan yang akan dikelolanya sendiri. Dan karena itu, saudara-saudara, berdasarkan perikop ini, ada beberapa hal yang menjadi renungan yang perlu kita pikirkan, beberapa poin yang harus kita perhatikan dari firman ini. Yang pertama, peringatan Yesus yang mengatakan, waspadalah terhadap segala ketamakan, yang tertulis dalam ayat 15. Waspadalah, hati-hatilah. Kenapa harus disebut waspada? Karena memang jika tidak waspada, kekayaan itu bisa membelokkan pikiran, bisa membelokkan perhatian, bisa mengubah tingkah laku dari tingkah laku yang baik menjadi yang kurang baik. Bahkan kalau bukan mengutamakan kebenaran, maka orang kaya juga bisa menyiksa orang miskin atau orang yang tak berpunya melalui hartanya. Karena itu Yesus memperingatkan kita semuanya, mengatakan waspadalah supaya jangan ada ketamakan. Kalau soal memiliki harta, adalah sangat bagus jika kita memiliki harta yang sangat banyak, tetapi waspada supaya kehidupan kita jangan disetir oleh kekayaan, jangan ditentukan oleh kekayaan, tetapi sebaiknya kehidupan kita ditentukan oleh iman, oleh hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama yang diperingatkan dalam perikop ini. Kemudian yang kedua yang diperingatkan supaya manusia hati-hati. Peringatan yang kedua dalam perikop ini dikatakan, jangan menggantungkan hidup kepada kekayaan. Itu tertulis dalam ayat 15. Jangan menggantungkan hidup kepada harta. Harta itu bukan sumber kehidupan. Walaupun misalnya kita makan membutuhkan biaya, tetapi kehidupan kita tidak tergantung kepada harta atau kekayaan tersebut. Walaupun misalnya kita mampu membeli obat yang seberapapun mahalnya, tetapi obat yang sangat mahal itu tidak pernah menjamin kehidupan kita untuk panjang umur. Kalau Tuhan tidak memberi kesembuhan, obat yang sangat mahal pun tidak akan berguna
dalam kehidupan kita. Juga dalam kebahagiaan hidup, biarpun kita mampu membeli tempat tidur yang sangat-sangat mahal, tetapi itu tidak bisa jadi jaminan kita bisa nyenyak tidur di atas tempat tidur yang sangat mahal tersebut. Yang menjamin kebahagiaan kita adalah iman kepada Kristus, hubungan kita dengan Kristus. Karena itu diperingatkan, Yesus memperingatkan kita, jangan menggantungkan diri kepada kekayaan, tetapi gantungkan dirimu kepada kuasa Tuhan, kepada kasih Tuhan, supaya Tuhan itu menyertai kita. Kemudian, peringatan yang ketiga melalui perikop ini, peringatan dari Yesus yang mengatakan, jangan membiarkan diri menjadi korban kekayaan. Itu tertulis dalam ayat 18. Jangan membiarkan diri menjadi korban kekayaan. Seperti dalam perikop ini, orang kaya yang bodoh itu yang disebut sebagai orang kaya yang bodoh karena begitu memiliki banyak harta. Apakah yang akan kuperbuat dengan hartaku ini? Aku akan membongkar gudang atau lumbung yang ada, lalu membangun lagi, lalu mengatakan kepada jiwanya, hai jiwaku, bersenang-senanglah, makan minumlah, karena harta bagimu sudah tersedia sangat banyak. Tetapi malam itu nyawanya dicabut Tuhan. Kemana harta yang begitu banyak? Itu makanya diperingatkan, jangan membiarkan diri menjadi korban kekayaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak contohnya. Ada banyak, misalnya ada banyak orang kaya di Riau, di berbagai daerah yang memiliki kebun sawit, kelapa sawit. Dia hanya asik untuk memperluas terus, menambah terus, supaya menambah luasnya kebun sawitnya. Sampai mati dia, sampai masa tuanya, hanya terus mengembangkan, dan tidak pernah menikmati hasilnya. Dia tidak pernah menikmati hasilnya. Dia hanya ingin mengembangkan terus. Bukan hanya tentang kekayaan dalam kebun sawit. Di perkotaan juga begitu. Orang hanya sibuk menambah harta, membeli rumah sampai puluhan atau hampir ratusan dimiliki oleh satu orang. Tetapi tidak pernah memberi perhatian kepada iman, kepada kehidupan anak-anaknya. Suatu saat anaknya sudah telantar dan tidak memiliki kehidupan rohani lagi. Mau dikemanakan harta kekayaan itu. Karena itu secara tidak disadari kadang-kadang ada banyak orang kaya yang menjadi korban kekayaan. Kekayaan itu yang menyetir hidupnya. Kekayaan itu memakai hidupnya. Bukan sebaliknya. Bukan orangnya yang memakai harta, tetapi harta itu yang memakai, menggunakan orangnya. Sehingga tidak pernah dinikmati apa-apa. Kurang waktu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita kadang-kadang menjadi korban kekayaan. Karena kekayaan kita bertambah, tidak ada waktu lagi untuk anak-anak, tidak ada waktu lagi untuk membangun kebersamaan dengan anak-anak. Itu merupakan salah satu contoh korban kekayaan. Banyak anak orang kaya yang menjadi korban, itulah korban kekayaan.
karena kekayaan itu anaknya menjadi korban. Itulah yang diingatkan oleh Yesus dengan mengatakan, jangan membiarkan dirimu menjadi korban kekayaan. Kemudian hal yang keempat diperingatkan kepada kita dengan mengatakan, harta kekayaan itu, entah harta apapun itu, sebenarnya adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Itu dalam ayat 21. Apapun yang kita miliki rumah, mobil, tanah atau lahan, atau apapun kekayaan kita miliki, kita perlu sadar bahwa itu bukan milik kita. Walaupun dari segi hukum kekayaan itu disebut milik kita, tetapi sebenarnya bukan milik kita. Kita tidak tahu seberapa banyak itu menjadi milik kita, kita sebut sebagai milik kita, tetapi pada waktu tertentu ketika ajal kita sudah tiba, kita tidak tahu lagi dikemanakan harta ini. Apakah harta itu dikelola atau bagaimana? Jadi, karena itu Yesus memperingatkan, seluruh harta kekayaan sebenarnya adalah milik Tuhan, dan itu diberikan kepada manusia untuk dikelola, untuk kepentingan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, juga untuk kepentingan orang lain, dan demi kemuliaan Tuhan. Kita tidak berhak menggunakan satu peser pun dari harta yang kita miliki kepada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita hanya diperbolehkan memakai harta yang ada pada kita kepada hal-hal yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, berguna untuk kehidupan kita, untuk membangun kehidupan masyarakat. Itulah peringatan supaya kita waspada, supaya kita jangan sampai memiliki sifat ketamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang diperingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Supaya kita bahagia, baiklah kita menganggap harta yang kita miliki, entah banyak, entah hanya sedikit, tetapi baiklah itu kita anggap sebagai harta milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dalam kehidupan kita, untuk kita pakai demi kemuliaan Tuhan, dan juga untuk kesejahteraan kita sekeluarga dan untuk sesama manusia. Itulah intinya, supaya kita jangan keliru, supaya kita jangan mengorbankan orang lain melalui harta kita, tetapi sebaliknya, kita mengasihi orang lain melalui harta kita. Ketika ada kondisi seperti sekarang, ada virus corona, orang lain tidak bisa lagi makan karena tidak bekerja. Orang lain tidak bisa lagi menyekolahkan anak atau melakukan hal-hal yang wajib dilakukan karena tidak ada lagi hartanya. Maka orang kaya yang memiliki lebih banyak perlu sadar bahwa harta yang dimiliki masing-masing itu perlu kita gunakan untuk sesama, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menghidupi kita, menghidupi orang lain. Dan itulah maksud Tuhan. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, waspadalah terhadap sifat ketamakan. Supaya kita jangan puas karena memiliki sesuatu, tetapi supaya kita bisa boleh merasa puas karena kita menggunakan hal-hal yang ada kita miliki demi kemuliaan Tuhan,
demi kehidupan kita dan sesama manusia. Karena itu sekali lagi, sama seperti yang dikatakan Yesus, waspadalah, hati-hatilah, supaya kita jangan menjadi korban kekayaan, tetapi sebaiknya kekayaan itu menjadi berkat bagi kita. Jangan kita menjadi korban karena kekayaan kita, tetapi sebaiknya supaya kekayaan itu menjadi berkat bagi pemiliknya dan bagi sesama manusia. Karena itu, renungkanlah dalam kehidupan sehari-hari supaya kita waspada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu melalui firman-Mu menjadi pengajaran bagi kami supaya kami jangan memiliki sifat tamak yang mengutamakan uang atau harta kekayaan daripada di atas segala sesuatu. Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa segala harta yang kami miliki adalah pemberian-Mu dan itu juga adalah milik-Mu. Walaupun secara duniawi kami menganggap itu sebagai milik kami, tetapi sadarkan kami agar kami mampu mengelola itu kepada sesuatu hal yang berguna untuk meningkatkan, mengembangkan kehidupan kami dalam kehidupan kerohanian dan sosial. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sesama kami dalam kesulitan di masa corona saat ini. Bimbinglah kami untuk saling membantu, saling memperhatikan, supaya kami bahagia dalam kehidupan kami melalui harta yang kami miliki atau melalui segala sesuatu yang kami miliki dalam kehidupan ini. Ajar kami juga untuk memperhatikan orang lain dan mampukan kami melakukan sesuatu apapun yang bisa kami lakukan demi sesama manusia. Dalam nama Yesus, kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Horas. Horas.